Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan Ramadhani, Tafriando Cipta, dan Abdul Salam. Dengan materi kali ini dengan dosen pengampu Bu Siti Khaisatul Zahro yang bertemakan kebijakan moneter dan dalam ekonomi Islam. Dalam pengertian kebijakan moneter dalam Islam, yang pertama yaitu ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian dari suatu negara. Yang kedua yaitu dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Yang selanjutnya, konsep ekonomi moneter dalam Islam. Pada konsep ini, ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar. Hal itu mempresentasikan kekuatan daya beli atau purchasing power yang dianggap sebagai satu-satunya fungsi uang. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi sebagai instrumen intermediari. Yang selanjutnya yaitu tujuan ekonomi moneter. Yang pertama, kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Yang kedua yaitu kestabilan harga. Harga yang makin tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik. Untuk memecahkan harga yang semakin naik, maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Macam-macam kebijakan moneter dalam Islam. Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkat pendapatan uang dan distribusinya. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5% per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga terkunci, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara money dan capital. Dalam Islam, uang adalah public good atau milik masyarakat, dan oleh karenanya penimbunan uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, malas beramal, seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam yaitu ada 3. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua yaitu himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti himbauan perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Yang ketiga yaitu saham publik terhadap deposito unjuk. Sebagian uang viral bank komersial sampai ukuran tertentu, misalnya 25%, harus dialihkan kepada pemerintah untuk memungkinkan
membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial di mana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan. Ini merupakan tambahan bagi jumlah yang dilimpahkan kepada pemerintah oleh Bank Sentral untuk melakukan ekspansi basis moneter. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu uang dalam ekonomi Islam hanya digunakan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Uang bukan komoditi yang oleh karenanya diperjualbelikan. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang atau haram. Pelarangan riba agar terjadi hubungan partnership adalah pemilik modal dan usaha secara adil. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang tidak berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.